Baik, selamat pagi semua. Pagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat ya nak ya. Saya lihat semuanya sudah siap untuk belajar ya, sudah berbentuk kelompok. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita akan mindfulness dulu ya, biar tenang, pikiran kita aman, nyaman, senang, bahagia. Sadari emosi diri yang sedang dialami sekarang. Kan ada ini lagi senang ya. Ada nggak yang lagi sedih ini ya? Ada nggak yang lagi kecewa? Galau? Ada ya. Maka kita sadari diri kita mindfulness dulu. Anak-anak men silakan mengikuti arahan yang ada ya. Arahan nanti dari videonya, silakan diikuti dengan baik. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Coba duduk di dalam tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada bangkuan atau di atas meja. Bapak Ibu relax. Sekarang silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Tetap Bapak Ibu harus relax. Amati 3 benda yang ada di depan Anda saat ini. Ya, kita mulai dari benda yang pertama. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Seperti apa bendanya. Lalu bayangkan seperti apa teksturnya. Selanjutnya, mari kita lihat seperti apa warnanya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Kalau misalnya benda yang dilihat memang bergerak. Ya, itu benda yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat benda yang kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Seperti apa bentuknya. Kemudian rasakan teksturnya. Lalu lihat warnanya. Atau Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang mungkin ditimbulkan jika benda yang dilihat memang bisa bergerak. Ya, lihat sambil terus bernapas pelan. Bernapas pelan dan dalam. Selanjutnya kita akan melihat benda yang ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Dari mulai bentuknya, teksturnya, warnanya, serta gerakannya yang mungkin ditimbulkan apabila benda yang dilihat itu memang bisa bergerak. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali.
mana? Coba sampai yang satu kepada si Joy. Silakan Joy. Oke, baik. Kali ini kita akan memahami secara tentang gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Jadi sudah ada kita belajar waktu SMP, ya. Dari kita belajar waktu SMP itu gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Nah, pendahuluan katanya. Selama di sekolah, tentu saja kita tidak akan terpisah dengan kegiatan mencatat saat dalam kelas khususnya. Ya kan? Mencatat. Pernah nggak mencatat? Biasanya kita menggunakan pulpen untuk menulis catatan di buku tulis. Pertanyaannya adalah, bagaimana pulpen yang kita gunakan mengeluarkan tinta di dalamnya saat kita mencatat? Yang kedua, semua itu tidak terlepas dari peran kita. Bagaimana PPT-nya ada nanti saya berikan ini. Yang mau Anda buat nanti di dalam kelompok adalah Anda memahami materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, boleh dari media yang saya berikan, boleh dari buku teks, atau kerjakan kelompoknya. Di pause dulu. Selamat pagi, kami ucapkan kepada kami dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok insting akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tematika gerak lurus beraturan akan dijelaskan oleh saudara. Ajar ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Jika suatu benda bergerak lurus selalu diukur dan sama. Ada kecepatan yang selalu tetap sehingga benda tersebut dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi dapat kita simpulkan gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang berada pada lintasan lurus dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya tentang basis dari gerak lurus berubah peraturan yang akan dijelaskan oleh saudara kami. Sebuah benda adalah jika mempunyai lintasan bergerak lurus dan bergerak dalam satu waktu yang sama. Lalu waktu lintasnya selalu dekat. Apabila yang bergerak lurus Sekian dari presentasi kami kelompok insting. Terima kasih. Kita berikan dulu tangan. Beri tanggapan kepada kelompok yang sudah maju. Dipersilakan. Jadi saya ingin pada
kalau dia dari misalnya dari kesempatan tetap diperlambat, untuk menjadi kesempatan yang diperlambat. Tadi sore jadi dibilang dijelaskan oleh pengadilan itu kalau dia naik nanjak itu kecepatannya dipercepat. Kalau turunan kecepatannya diperlambat. Makanya kalau kecepatannya semakin lambat itu jadi kecepatan yang diperlambat. Berarti kalau naik dia semakin lambat ya. Jadi kalau naik kan, jadi kalau turun dia ya. Oke, terima kasih kepada Adrian, luar biasa kelompok ini, kita berikan dulu. Pagi teman-teman dan BEM, kami dari kelompok Intuiting menjelaskan beberapa materi dari dinamika gerak. Nah, kami di sini akan menjelaskan sebagian dari penelitian GLB yang dijelaskan oleh peneliti 1 Adrian. Nah, jadi seperti kita tahu GLB itu ialah gerak lurus atau gerak. Lalu seperti yang kami dapat bahwa dan V dari atau kecepatan dari gerak lurus peraturan adalah konstan atau Sekian dari kelompok kami Intuiting. Jika ada saran berikutnya, Kita berikan terus kepada ada yang mau memberi tanggapan, silakan kepada kelompok Elisan, satu orang. terima kasih kesempatannya atas kelompok yang sudah mempresentasikan. Jadi mungkin dari kelompok kami akan memberikan saran pada saat presentasi sebaiknya itu menggunakan kata-kata sendiri dan lebih konsisten pada bahasanya. Jadi kami dapat lebih memahami apa yang akan kami presentasikan. Untuk mind mapnya sudah bagus dan sudah tertata. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok ini. Silakan. Selamat pagi, BEM dan semuanya. pagi. Baiklah, kami akan mempresentasikan isu-isu kami mengenai gerak, GLB, gerak lurus peraturan. Kami dari kelompok sensing dan juga selanjutnya kami akan langsung menjelaskan mengenai menyatakan bahwa dengan suatu gaya jangan budaya sama dengan benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus peraturan akan tetap bergerak lurus peraturan. Saya kembalikan kepada selanjutnya kita akan masuk ke hukum 2 digital dan hukum 3 digital yang akan dijelaskan oleh rekan kami Marisa. Hukum 2 digital menyatakan bahwa suatu benda akan memiliki kecepatan yang nilainya sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, namun berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 3 digital menyatakan bahwa jika kita memberikan suatu gaya pada sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya pada kita yang sama besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. Terima kasih kepada Marisa. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai gaya dasar dalam hukum gaya yang akan dijelaskan oleh peneliti saya. Benda berada di suatu bidang permukaan baik permukaan itu maupun permukaan kasar. Yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika benda berada di suatu bidang permukaan. Yang kasar itu kita contohnya itu ada seperti meningkatkan ke atas, ke bawah dan sebagainya. Terus ya gaya gesek juga terbagi ada dua. Itu ada gaya gesek statis dan yang progresif. Gerak gesek statis adalah gaya gesek yang menahan gerak benda, sedangkan gaya kinetis adalah gaya gesek yang timbul saat benda sudah bergerak. Yang keempat adalah terulang kali. Terulang kali adalah gaya timbul jika benda ditimbulkan oleh pergerakan. Terima kasih, saya mengucapkan beberapa. Terima kasih kepada teman-teman yang lain. Teman-teman, kami juga mendapatkan informasi tambahan lainnya bahwa
pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 yang menghasilkan tiga Newton, dua Newton dan tiga Newton. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari dosen singkat juga ini. Terima kasih. Penjelasan materinya lengkap sekali, bahkan dijelaskan di 1, 2, dan 3. Ya, sudah bagus sekali. Dari yang sudah diskusi tadi dengan teman-teman, sudah membuat penugasan, apa yang sudah Anda pelajari? Silakan Margaret, berdiri. Apa yang sudah Anda pelajari? Apa sudah Anda dapat dari diskusi dengan teman-teman? Sedikit saja, silakan. Mungkin dari Margaret sendiri, dari tadi diskusi sama teman-teman, itu Margaret jadi tahu mengenai konsep dari gerak lurus dan gerak lurus dua berat, terus ciri-ciri gerak lurus, dan juga beberapa grafik dari gerak lurus maupun gerak lurus dua berat. Oke, baik. Kita berikan dulu. Orang dari laki-laki untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari, saya minta kesediaan dari si Pak. Jadi yang dapat kita lihat dari bahasa Indonesia adalah gerak-gerak itu adalah sebuah perubahan dari sebuah program yang bisa pakai yang bergerak tersebut dan segera keluar. Saya dari ada dua. Dan untuk gerak lurus sendiri adalah perpindahan sudah berbeda dengan kecepatan yang relatif sama dengan dan untuk gerak lurus juga tidak terlalu makanya yang kecepatan yang relatif berubah saja. Oke, kita berikan dulu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan kembali masih dalam topik yang sama. Terima kasih atas kerjasamanya dan kelompoknya hari ini. Selamat siang semua. Siang.